Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah akhirnya jelas ya. Dia tak mampu kehilanganmu ya. Akhirnya jelas dia tak mau kehilangan kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat ya. Ada energi seperti apa dari seseorang yang akhirnya jelas ya tidak mau kehilangan kamu. Oke. Ada energi healing. Oke, ini sangat mungkin banget ada energi kesembuhan ya yang sedang mungkin berjalan antara kamu sama dia, atau ini juga menandakan bahwa motivasi terbesar orang ini untuk tidak mau kehilangan kamu karena dia ingin menghealing atau menyembuhkan hubungan di antara kalian ya. Kenapa? Karena sangat mungkin kamu membawa energi kesembuhan untuk orang ini. Kamu juga membawa energi healing untuk dia. Sehingga ya, dia bisa merasakan betapa keberhargaannya kamu buat hidupnya dia ya. Dia butuh energi dari kamu juga ya, sayang, cinta, perhatian dan sebagainya. Dan sangat mungkin banget dia terdorong untuk membetulkan atau menyembuhkan hubungan antara kamu sama dia ya. Kenapa sih dia ingin menyembuhkan hubungan itu? Karena di sini dia bisa merasakan adanya energi dari sebuah yang namanya jalan takdir, ya. Dia merasakan dengan kuat energi kalian itu terkoneksi sangat besar. Ada di sini juga energi takdir yang berjalan kayak gitu ya. Jadi mungkin banget dia bisa merasakan begitu banyak aluran dari semesta, energi yang datang ke dalam kehidupan dia, pertanda-pertanda yang dia dapatkan, semua itu mengarah ke arah takdir cinta antara kamu sama dia, ya. Ada yang ketika mau pergi jauh selalu seperti ada jalan kembali membawa dia ke kamu atau kamu ke dia, seperti ada jalan takdir yang tidak bisa dielakkan antara kamu sama dia ya. Dan saat ini ada energi yang sangat bergelora, ada euforia yang sangat besar, ada menggebu-gebu, ada hasrat yang sangat kuat ya saat ini ke kamu ya. Ada energi yang tidak bisa tertahankan lagi ya. Pingin ada takdir cinta di antara kalian. Nah, kenapa dia tuh menjadi energinya sangat-sangat bersemangat? Karena di sini memang ada unfinished business. Artinya, mungkin sekali ada urusan-urusan yang belum kelar antara kamu sama dia. Ya, ada hal-hal yang mungkin menggantung ya, teman-teman. Kalian sedang silent treatment, sedang main diem-dieman, dia cuekin kamu cuekin dia, ya. Dia diemin kamu diemin dia, gitu ya. Tidak ada komunikasi, gitu ya. Atau ada hal-hal yang belum tersampaikan, masih ditahan-tahan. Kamu mungkin masih banyak menahan hal kamu nggak sampein sama dia dan sebaliknya ya. Dan kenapa sekarang energinya jadi sangat menggebu? Selain kenyataan kalau dia ingin menyembuhkan situasi dan keadaan, di sini dia bisa merasakan bahwa ada energi jalan takdir cinta antara kamu sama dia. Dia bisa merasakan juga energi betapa kamu itu sangat worth, betapa kamu itu sangat berharga, betapa kamu sangat berarti untuk hidupnya dia ya. Kamu punya nilai yang sangat besar buat hidupnya dia. Karena mungkin banget kamu adalah sosok yang sangat berarti ya. Kamu banyak membantu dia. Kamu banyak menaruh hati, tenaga, pikiran kamu, support kamu untuk orang ini, teman-teman. Ya, jadi dia menyadari betapa berharganya kamu untuk hidupnya dia. Oke. Dan saat ini mungkin sedang ada batasan-batasan di antara kalian yang tadi Sora udah bilang ya, banyak hal-hal yang belum kelar gitu ya. Banyak situasi-situasi yang belum jelas gitu ya. Dan kalian berdua itu sangat-sangat mungkin terbataskan hubungannya atau menjadi stagnan, mungkin karena ada ego yang justru membatasi hubungan ini untuk maju ya. Sangat mungkin banget dia nggak mau ngalah,
atau dia selalu merasa dirinya benar, meskipun dia salah mungkin dia ngeles, nggak mau minta maaf, semau-maunya sendiri gitu ya, merasa dirinya yang harus paling benar dan diikutin. Dan mungkin begitu juga sebaliknya, kamu juga mungkin ada ego kamu sendiri. Intinya ego itu sangat luas cakupannya ya, dia bisa saja mungkin banget mengganggu kamu untuk bisa berhubungan dengan lebih positif kayak gitu ya. Namun meskipun ada komunikasi yang mungkin bermasalah, kalian gak berkomunikasi, terbatas karena mungkin secara jarak dan sebagainya, ada ego ya, kamu mungkin kayak udahlah, aku nggak mau ngalah, biarin aja aku diemin dia, dia juga sama, udahlah sama aja, biarin aja aku diemin dia ya. Tapi secara batin dan perasaan, batin kalian itu masih terikat. Ada energi terikat, ada energi terhubung, yang mana meskipun lari kemanapun juga, dia selalu merasa terperangkap hati dan batinnya dia ke arah kamu ya. Di sini ada situasi trap ya, ada situasi terperangkap perasaan dia ke kamu ya. Walaupun ini juga ada pergesekan batin antara kamu sama dia, teman-teman. Dan kenapa sih koneksi kalian itu sangat kuat? Karena di sini memang ada koneksi dari deja vu. Banyak hal-hal dari awal kalian kenal itu tidak terasa asing ya, seperti sudah saling mengenal sebelumnya kayak gitu ya. Terus habis itu di sini sangat mungkin ada past life connections yang sangat kuat kayak gitu, sehingga hubungan ini itu sangat-sangat terasa familiar dari awal kalian berhubungan dan terkoneksi, teman-teman. Ya, ini juga sangat mungkin adalah hal-hal yang terjadi dalam hubungan kamu sama dia itu tidak terasa asing lagi, teman-teman. Ya. Sebelum lebih lanjut, aku mau lihat dulu, ada apa sih sebenarnya yang membuat kalian tuh ada unfinished business, selain ada ego, apakah ada hal-hal lain? Ini ngomongin soal Ace of Wands ya, teman-teman. Ngomongin soal pergerakan ya. Ini sangat mungkin banget kamu merasa orang ini mungkin tidak begitu banyak pergerakannya, tidak ada hal-hal dalam hubungan ini cenderung stagnan, seperti jalan di tempat, kayak gitu ya. Hal-hal yang direncanakan itu nggak dilakukan gitu ya, seperti begitu-begitu aja gitu ya, ada rencana tapi kok nggak dilakukan. Semua perencanaan itu jadi wacana, pergerakan soal masa depan itu juga belum jelas ya, teman-teman ya. Dan kamu merasa bahwa aku sudah berusaha dengan berbagai cara ya yang terbaik untuk hubungan ini, sementara kamu merasa seperti mungkin sekali kamu harus memperjuangkan hubungan ini sendirian ya. Kamu merasa dia mungkin kurang usahanya ya, dan sementara dia dengan egonya gitu ya. Tuh. Di sini juga ngomongnya mungkin tentang kesuksesan ya. Jadi mungkin ada yang memang terdampak dengan situasi finansial juga atau keberhasilan ya. Tapi ini juga menyatakan bahwa ada sikap diri yang mungkin tidak mau ngalah atau tidak mau kalah, yang selalu udah bilang ya. Jadi seperti kayak dominan ya, dominansi ya, masalah tentang siapa mau ngikut siapa gitu ya, siapa ngatur siapa, oke? Lalu ada energi dari mana lagi yang menyatakan bahwa dia itu tidak mau kehilangan kamu. Ketika tidak ada komunikasi sama kamu, terbatas seperti sekarang atau yang sedang berlangsung, teman-teman, ada begitu banyak energi kesedihan, energi murung, energi kecewa, energi tidak bersemangat, ada grief and sadness ya. Jadi di sini banyak kepedihan, banyak kesedihan ya, penuh dengan kepedihan dan kesedihan, sehingga terasa seperti kurang bersemangat dia ya, karena seperti moodnya selalu kelabu gitu ya, selalu ada rasa keterhilangan yang besar, karena dia bukan cuman terjauhkan dari kamu secara energi, sangat mungkin banget terjauhkan secara fisik juga. Jadi mungkin ada yang memang LDR atau walaupun dekat itu pun susah ngeluangin waktu gitu ya. Dan ketika terpisah inilah semakin jelas dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam kehilangan kamu. Selain itu, dia punya banyak sekali mimpi-mimpi ya. Ada yang mimpi dapat firasat melalui mimpi atau petunjuk melalui mimpi, dan dia bisa melihat lalu di kemudian hari mimpi itu menjadi sesuatu hal yang nyata ya. Sangat mungkin banget tuh jadi sebuah petunjuk-petunjuk yang dia rasakan ya, atau memang dia merasa kamu salah satu adalah impian yang dia harapkan. Mungkin dia pernah berharap punya pasangan yang bisa misalnya pengertian, kamu ternyata pengertian, punya pasangan yang misalnya sabar, ternyata kamu sangat bersabar dan sebagainya ya.
Di sini juga sangat-sangat terasa energi sinkronitas. Jadi kenapa dia tidak mau kehilangan kamu? Di sini dia bisa merasakan ada energi terkoneksi yang sangat kuat antara kamu sama dia. Ada sinkronitas yang sangat-sangat kuat, ya. Dan dia sangat-sangat bisa merasakan tanpa kamu dia itu berantakan moodnya, berantakan perasaannya, berantakan pikirannya, gitu ya. Sangat berantakan semuanya, ya. Seperti bingung harus bagaimana dia berjalan dan melangkah, ya. Apalagi yang dia rasakan. Teman-teman, ada juga energi kesabaran kamu yang sangat-sangat dia butuhkan, ya. Karena kamu mungkin selama ini sangat bisa bersabar untuk menghadapi dia, bersabar untuk menerima dia, dan dia kehilangan sosok kesabaran itu, ya, teman-teman. Dan dia merasa bahwa kamu yang paling bisa mengerti segala bahkan rahasia dirinya dia. Hal-hal yang dia nggak mau orang lain tahu, kamu bisa jaga itu semua, gitu ya. Dan kamu yang kayak paling bisa mungkin menangani dia, ya teman-teman, ya, dalam banyak hal. Selain itu, ada energi kerinduan sama waktu-waktu quality time yang sudah berlalu di antara kalian, ya. Jadi ketika kamu nggak berkomunikasi sama dia, ada waktu-waktu yang kalian mungkin nggak saling bicara. Kalian juga ada waktu-waktu yang nggak dihabiskan bersama-sama. Dia kangen, dia rindu menghabiskan banyak waktu sama kamu, ya, yang berkualitas. Itu semua jadi kenangan yang sangat-sangat kuat untuk dia, ya. Dan di sini juga ada sekali energi, ya, dari kenyataan bahwa kamu selama ini sudah sangat sabar, ya. Kamu paling bisa memahami dia, ya, bahkan sisi terburuknya dia. Dia terdorong untuk mengevaluasi, ya, situasi dan keadaan, ya, antara kamu sama dia. Karena hati dia tidak bisa dibohongi. Hati dia banyak tertuju ke arah kamu. Hati dia itu banyak terkoneksi ke kamu, ya. Jadi kayak intuisi dia selalu mengarahkan dia ke arah kamu, melakukan pergerakan ke kamu, gitu ya. Meskipun dia mencoba untuk detachment, mencoba untuk melepaskan diri, ya, dari kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, itu ada energi yang sangat sulit untuk lepas. Karena di sini ada energi ternyata ketergantungan yang sangat besar, kodependensi, ya. Ada energi ketergantungan yang sangat besar, ada energi keterbutuhan yang sangat besar. Dia sangat butuh kamu, dia sangat bergantung sama kamu, gitu ya. Karena memang kamu banyak membantu dia untuk berproses, kamu banyak membantu dia untuk bertumbuh, ya. Jadi ketika kamu tidak ada, dia seperti terhambat untuk bisa bertumbuh secara jiwa atau secara pemikiran, ya. Dan sangat mungkin banget energi yang ada sekarang memicu dia untuk bisa bertumbuh. Situasi di antara kalian banyak yang ada intervensi, ya. Mungkin ada intervensi dari pihak luar. Bisa saja orang ketiga, bisa saja keluarganya, bisa saja teman-temannya, bisa saja lingkungannya, ya. Namun, ya, hal tersebut membuat dia menyadari banyak hal, ya. Bahwa situasi yang adanya orang ketiga, malah adanya terlalu banyak pengaruh, itu malah membuat situasi jadi penuh dengan drama, teman-teman, ya. Dan tidak bisa dia lepas dari kenyataan kalau gimana pun juga dia terkoneksi sama kamu. Ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Orang ini bisa saja manipulatif sama kamu, ya, ada hal yang dia bohongi dan sebagainya, tapi koneksi ke kamu itu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena di sini memang ada energi soulmate, dan sekarang semakin ke sini dia baru bisa menyadari ada energi soulmate di antara kalian, ya. Dia baru semakin menyadari energi terkoneksi, terhubung, ya. Karena memang ada sisi mirroring, ada yang sisi antara kamu sama dia itu ada kemiripan, keras kepalanya mungkin sama, terus habis itu kekehnya juga mungkin sama, gitu ya, teman-teman. Oke? Atau mungkin juga kalian punya trauma yang sama, oke? Nah, ketika ada energi dari soulmate itu bisa dirasakan sama dia, maka terbitlah kembali energi romansa yang muncul, ya. Jadi ada sebuah perjalanan di dalam relationship ini, gitu ya, berproses, bertumbuh, ya, sehingga energi romans itu juga tumbuh kembali.
energi yang dia rasakan ke kamu. Yang dirasakan ke kamu. Teman-teman, dia sangat ingin menyembuhkan luka dari masa lalu, ya, antara hubungan kalian kalau ada masalah dari sebelum-sebelumnya, dan menyelesaikan konflik-konflik batin di antara kalian, ya. Jadi kayak ada mau energi healing kan, sesuai dengan yang tadi di atas, ada energi kesembuhan yang dia inginkan dalam hubungan ini. Dia menyadari situasi orang ketiga yang sangat mungkin mematahkan atau menghancurkan koneksi kalian. Orang ketiga ini yang Sora udah bilang ya, bisa saja lawan jenis lain, bisa saja orang tua, bisa saja keluarga, bisa saja kerjaan atau pihak lain ya teman-teman, atau bisa saja dan ya. Jadi misalnya udah ada orang ketiga, keluarganya juga, nah itu kan bisa aja teman-teman. Dia merasa cinta sama kamu itu benar-benar bentuknya itu abstrak. Dia susah untuk mungkin menjelaskan sama kamu, tapi ya ada rasa cinta yang sangat kuat. Dan dia berharap kamu masih mau memberikan tangan atau dalam tanda kutip bahu-membahu bersama sama dia untuk membuat fondasi hubungan yang lebih kuat. Dan sebenarnya dia merasa mungkin sekali banyak hal yang negatif atau toksik dari dia gitu ya, yang dia merasa itu yang dia khawatirkan membuat kamu jauh dari dia. Dia juga ingin minta maaf ya, dan dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang pernah dia ucapkan sama kamu. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti, mungkin ada kata-kata yang melukai gitu ya. Saat ini dia cuma bisa menerima energi dan beradaptasi sebagai proses di mana perjalanan cinta dia sama kamu dia merasakan sebagai energi perkembangan, energi growing. Dan dia merasa pikiran dia itu terhubung dengan sangat kuat ya. Aku belum ambil dulu. Tanpa berbicara apapun ya. Our mind intertwine without saying out loud ya. Jadi dia merasa kamu tuh sama dia ada telepati, saling terhubung, terkoneksi meskipun gak diucapkan. Dia tidak bisa melepaskan matanya dia dari tubuh kamu, dari setiap gerak-gerik kamu. Ini memang ada energi, dia masih terobsesi dengan kamu secara fisik. Senyum kamu, mata kamu, ya, tidak bisa dia keluar dari kepalanya dia. Oke? Lagi-lagi, energi kamu menyembuhkan dia. Jadi memang dia sangat butuh energi dari kamu, teman-teman. Ya, energi kamu banyak membawa energi kesembuhan, dan dia merasakan cinta tanpa syarat dari kamu. Oke, jadi yang akan dia lakukan ke depannya, teman-teman, dia ingin bangkit ya. Sekarang saat ini banyak hal yang mungkin harus dia lakukan. Dia menyadari mungkin banyak hal yang harus dia perbaiki, teman-teman. Ya, dia ingin keluar dari periode banyak sekali kekecewaan ya. Mungkin di sini juga banyak hidupnya dia tuh sulit ya, termasuk dia mempersulit dirinya sendiri apapun itu ya. Dan dia berharap kalau dia pernah memberikan kamu beban, dia pernah mengecewakan kamu, dia bisa berharap ada situasi yang lebih positif, ada harapan positif. Dia berharap juga masih ada titik cerah dalam hubungan kalian, karena memang dia mengharapkan sebuah awalan yang baru. Mari kita mulai lagi dari awal, karena mungkin sudah terlalu banyak situasi yang rumit sebelumnya. Dia pingin keluar dari kerumitan itu, mungkin dia pingin untuk bisa disembuhkan kekecewaan itu, sehingga ada optimisme untuk hubungan ke depan itu bisa lebih bertumbuh, teman-teman ya. Tapi di sini ada awal yang baru. Yang dia harapkan adalah ketika ada awal yang baru, tidak ada lagi hal-hal yang membebaninya itu udah nggak ada gitu loh, teman-teman ya. Nasihat buat kamu, teman-teman, kamu akan lihat ya, adakah pertukaran energi di antara kalian ya. Kalau memang ada timbal balik dari dia, mungkin kamu sangat layak memberikan dia kesempatan. Khususnya untuk kamu yang juga secara batin atau perasaan itu sangat rindu dan kangen kamu, yang sangat rindu atau kangen dia, ya. Itu bisa jadi petunjuk bahwa memang hati kamu dan hatinya dia itu masih terkoneksi ya. Dan yang terakhir adalah memang harus diberikan energi pemaafan. Jadi sangat mungkin ya, hubungan ini kalau mau dilanjutkan harus ada namanya energi memaafkan ya. Lalu banyak hal dari komunikasi yang harus dibetulin, teman-teman ya.
Yang pasti, jangan penuh dengan keraguan. Jadi kalau kamu masih ragu, ambil waktu untuk berpikir. Tapi salah satu petunjuknya adalah kalau kamu masih rindu, kamu masih ingin berkomunikasi sama dia, ya, kamu memang harus ada energi yang dimaafkan, teman-teman. Di sini. Mungkin untuk kamu supaya nggak worry lagi, nggak khawatir lagi, supaya nggak bingung lagi, silahkan, ya. Mungkin bisa membantu gelang ametis premium kupu-kupu ini, ya. Ini adalah lambang dari transformasi jiwa, teman-teman. Ini adalah lambang dari transformasi jiwa. Kupu-kupu lambang dari transformasi jiwa, dan batu ametis sendiri adalah lambang dari perjalanan spiritual. Dia terhubung dengan cakra mata ketiga dan ajna, membantu intuisi juga. Dia bahannya diimpor, jadi kualitasnya juga bagus, ya, teman-teman. Dan aku udah masukin energi healing juga, jadi ini gelang energi. Bisa membantu kamu untuk yang sering tidak seimbang, sering yang punya energi rasa sakit, baik fisik maupun secara mental, kayak gitu ya. Dan membantu untuk manifestasi positif, serta menarik energi cinta kasih dalam memberi atau menerima. Karena harus ada energi keseimbangan. Kamu tidak bisa menerima tanpa mau memberi, teman-teman. Ya, khususnya untuk manifestasi positif ini juga sangat bagus sekali. Stok sangat terbatas, teman-teman, karena aku kalau ambil lagi mesti banyak. Aku tidak melayani kalau sudah habis PO satuan. Aku udah ngomong ini berulang-ulang kali, tapi masih banyak yang nggak paham. Ketika udah habis masih mau pesen, itu sudah terlambat. Jadi sekarang mendingan dipesan, dibeli, berhubung stoknya masih ada. Ya, harganya 265.000. Ya, di Instagram Sora @sora_tarot, atau di Tokopedia 285.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Silakan untuk yang mau pesan di Tokopedia, di Sora Tarot, ada linknya di bawah. Silakan untuk buka juga inbox dari Tokopedia kamu, karena di sana Sora kirimkan instruksi untuk mensinkronkan dengan gelangnya. Kenapa harus disinkronkan? Biar dia jalannya selaras, oke? Dan untuk teman-teman cowok, kamu bisa kantongin atau kamu bisa hadiahkan untuk orang-orang tercinta di dalam kehidupan kamu. Kamu kasih hadiah ini bisa awet terus kalau dia bisa simpan dengan baik-baik. Oke, bukan pelet, susuk, ataupun jimatan. Sora harapan yang terbaik untuk energi kesembuhan kamu. Oke, kita sekarang coba lihat zodiak yang terungkap. Untuk teman-teman yang mungkin kepengen baca bazi untuk tahu jalan hidup juga silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Bazi itu sangat-sangat berbeda dengan tarot. Dia punya pakem yang jelas buat tahu jalan hidup kamu ya. Buat kamu yang sering mempertanyakan kenapa sih aku begini, kenapa sih begitu ya. Terus habis itu kapan sih kira-kira aku bisa ketemu jodohnya? Oke? Itu akan kita bocorkan. Virgo, Libra, Sagittarius, Taurus, Leo, dan Aries. Oke? Lalu teman-teman yang kepingin untuk baca tarot dengan lebih jelas ya, seperti di video ini aku jajarin kartunya di depan kamu, khususnya untuk yang susah ngerti jadi mesti nonton berkali-kali, silahkan banget ya. Atau kamu mau ketemu langsung sama Sora juga boleh, atau mau belajar justru silahkan. Oke, di Instagram Sora @sora_tarot ya. Nah, teman-teman, setiap hal itu memang harus diusahakan ya. Jadi kalau ditanya pastilah ada harga yang harus dibayar. Berapa banyak, mungkin workshop, waktu, buku, sumber daya yang aku udah pakai buat belajar teman-teman. Banyak yang sampai sekarang pun aku masih belajar ya. UAERFGBH LFJT FEVW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu bookingnya dan Sora tunggu personal readingnya. Jaga selalu hati dan jari kita ya. Ucapkan hal-hal yang baik dan berperilakulah yang baik-baik. Sampai kita ketemu lagi. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.